Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arya Manaf dari 12 PS3. Di sini saya akan menjawab soal pertanyaan materi yang saya kerjakan minggu lalu, yaitu tentang perusahaan dagang. Soal yang pertama, apa saja karakteristik perusahaan dagang? Karakteristik perusahaan yang pertama adalah membeli dan menjual produk tanpa mengolah atau mengubahnya. Sedangkan perusahaan manufaktur sebaliknya, yaitu membuat produk dari bahan baku, bahan setengah jadi, produk jadi lalu menjualnya kepada konsumen. Karakteristik yang kedua adalah pendapatan utama perusahaan murni dari penjualan produk. Karena perusahaan tidak perlu mempersiapkan mesin operasional dan bahan baku, yang jika bagi perusahaan manufaktur bisa menjadi tambah pendapatan. Jika penjualan menurun, maka otomatis pendapatan dari perusahaan juga berkurang. Sebaliknya, penjual meningkat, maka profit atau laba yang didapatkan juga jauh lebih besar. Jika dilihat dari karakteristik ini, tentu penjualan merupakan hal penting yang harus diupayakan untuk terus meningkat. Artinya, segala manajemen penjualan harus diarahkan sebisa mungkin agar bisa menaikkan omset penjualan. Soal yang kedua adalah jelaskan bagaimana transaksi perusahaan dagang. Transaksi perusahaan dagang adalah suatu aktivitas perusahaan yang menimbulkan perusahaan terhadap posisi harta keuangan ke perusahaan, misalnya seperti menjual, membeli, membayar gaji, serta membayar berbagai macam biaya yang lainnya. Dan soal yang ketiga, sebutkan akun-akun perusahaan, yaitu akun pembeli, yang kedua akun penjual, yang ketiga akun persediaan, keempat akun harga pokok penjualan, yang kelima akun potong tunai, yang keenam akun potong pembelian, yang ketujuh akun rektur penjualan, yang terakhir akun beban pemasaran. Yang keempat, berikan contoh dari setiap akun-akun perusahaan dagang minimal satu contoh, yaitu akun pembelian. Akun yang mencatat pembelian barang-barang yang masuk ke perusahaan sebelum dijual ke konsumen. Pembeli perusahaan selain membeli barang tidak dimasukkan ke dalam akun ini. Akun penjualan. Akun yang menyimpan segala kegiatan penjualan barang dagang perusahaan kepada konsumen maupun pengantara. Sama seperti akun pembelian. Pada akun penjualan juga tidak dimasukkan penjualan perusahaan di luar penjualan barang dagangan. Terakhir, soal nomor 5. Jelaskan metode pencatatan persediaan barang dagang. Yang pertama, metode first in fits out. Pada metode ini, barang pertama kali dibeli merupakan barang yang pertama kali dijual, harga pokok. Barang dagang laporan laba rugi sama dengan harga pokok barang yang pertama kali dibeli. Yang kedua, metode last in first out. Pada metode ini, barang yang terakhir kali dibeli merupakan barang yang pertama kali dijual. Harga pokok barang dagang pada laporan laba rugi adalah sama dengan harga pokok barang yang terakhir dibeli. Yang terakhir, metode average. Pada metode ini, harga pokok barang dagang yang berbeda-beda tanggal pembelinya dirata-ratakan untuk mendapatkan harga pokok yang lebih tercatat pada laporan laba rugi. Mungkin itu saja dari soal dan jawaban saya. Mohon maaf kalau ada keliruan sedikit atau kekurangan sedikit. Mungkin nama saya Remanaf dari 12 PS3. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.